Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang 31 sampai 37. Saya bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Dia menjadikan segala-galanya baik. Puji Tuhan. Kristus menjadikan segala-galanya baik. Allah yang kita sembah, yaitu yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dalam ayat 37 dikatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ayat ini tidak berkata, Ia menjadikan separuh baik. Enggak. Ayat ini juga tidak berkata, Ia menjadikan hal tertentu baik. Ayat ini berkata dengan jelas, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saya percaya ada banyak firman Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup saudara. Ayat ini adalah salah satu ayat yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya. Ketika saya bertobat tahun 91, saya belajar dan saya membaca ayat ini hidup dalam hati saya. Terutama ayat yang ke-37 dikatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Saya tidak bisa melihat masa depan karena ekonomi keluarga saat itu juga tidak mendukung. Kita hidup dalam kemiskinan. Tapi ayat ini begitu subur hidup dalam hati saya. Hari ini saya menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan. Hari ini kami dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kami tidak kekurangan. Ayat ini, Ia menjadikan segala-galanya baik. Dia bisa menjadikan ekonomimu yang buruk menjadi baik. Dia bisa menjadikan pekerjaan saudara yang penuh tantangan, dia bisa jadikan baik. Bisnis, dia bisa jadikan baik. Keluarga yang berantakan, anak-anak yang pemberontak, dia bisa jadikan baik. Dia menjadikan segala-galanya baik. Ayat ini begitu subur di hati saya, Bapak dan Ibu. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Iman saya ketika tahun 90 itu tembus ke langit, lalu saya percaya 100% bahwa Dia sanggup menjadikan hidup saya. Dia sanggup menjadikan segala-galanya baik, salah satunya hidup saya. Ada banyak orang bergumul, mungkin kau gak melihat masa depan, kau gak melihat jalan keluar, dengan kesehatanmu, dengan bisnismu, dengan apapun yang kau hadapi seperti yang kau sedang hadapi tembok. Pagi ini saya berdoa bahwa ayat ini tumbuh subur dalam hati saudara, bahwa Dia sanggup menjadikan segala-galanya baik, dan Dia akan buat kita tercengang dan takjub. Saudaraku, kalau kita mempelajari pasal ini, setidaknya ada 4 cara yang kita bisa pelajari dari cerita ini, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan supaya baik dalam hidup kita. Kalau kita mau berkata dan melihat Dia menjadikan segala-galanya baik, setidaknya ada 4 cara yang kita bisa pelajari dalam pasal ini. Saya akan bagi dalam 2 bagian. Saya akan sampaikan pagi ini 2, kemudian dalam pertemuan selanjutnya saya akan bagikan 2. Yang pertama kita akan lihat dalam ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Hal pertama yang perlu kita perhatikan, bagaimana supaya Tuhan menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Yang pertama, harus ada pemisahan. Ya, saudara dan saya harus mau dan rela dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari cara hidup kita yang lama, dari pola pikir kita yang lama, dari paradigma kita yang lama, dari kebiasaan kita yang lama.
Arti kata gereja adalah eklesia. Artinya dia dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang. Artinya dipisahkan. Di dalam kekristenan tidak ada zona tengah, Bapak dan Ibu. Hanya ada gelap dan terang. Ya, kalau saudara tidak milih gelap, saudara otomatis pilih terang. Kalau saudara pilih terang, kalau saudara menolak terang, otomatis saudara memilih gelap. Tidak ada zona abu-abu. Berkat dan kutuk, tidak ada zona tengah. Kalau saudara pilih berkat, saudara tolak kutuk. Saudara terima kutuk, saudara tolak berkat. Seperti itu. Bahkan Alkitab dalam Yakobus mengatakan persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Artinya tidak ada zona tengah. Kalau saudara menerima persahabatan dengan dunia, otomatis jadi musuh Allah. Dan sebaliknya, kalau saudara mau menjadi sahabat Allah, maka menjadi musuh dunia. Tidak ada zona tengah. Dan inilah yang perlu kita perhatikan ketika saudara dipanggil keluar. Ketika saudara dipisahkan untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan, mengikuti hidup saudara, seumur hidup saudara, saudara harus mau dipisahkan. Kita harus ngerti bahwa tidak ada zona tengah. Saudara dan saya harus paham bahwa ketika kita sedang dipisahkan, itu tidak ada zona abu-abu. Kita harus memilih terang dan gelap. Saudara dan saya harus mau dipisahkan. Saya meragukan ketika seseorang berkata bahwa sekalipun dia hidup dalam dosa, dia melihat kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Itu baru sedikit. Kalau kita mau dibuat takjub dan tercengang dan melihat bagaimana Tuhan menjadikan segala-galanya baik dalam kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita, kita harus mau dipisahkan. Dipisahkan dari cara hidup yang lama, dipisahkan dari dosa-dosa kita, menuju dan berpusat kepada Kristus. Ada banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi tidak pernah takjub dan tercengang melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak mau dipisahkan. Saudara dan saya harus rela dipisahkan dari cara hidup kita yang lama, dari pikiran kita yang lama, dan berfokus kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara, kita membaca dalam ayat ke-33 bagian selanjutnya. Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari kalimat ini adalah selain saudara harus mau dipisahkan, yang kedua, saudara harus mengatur apa yang saudara dengar. Hari-hari ini sangat mudah untuk mendengar apapun dan melihat apapun lewat handphone kita. Tapi firman Tuhan pagi ini sampai kepada saudara dan berkata bahwa mari mulai mengatur apa yang kita dengar. Tidak semua hal harus didengar. Mari kita berusaha yang masuk, yang kita dengar adalah hal-hal yang membangun, adalah firman Tuhan, adalah hal-hal yang manis, supaya hidup kita semakin terarah menuju kepada Tuhan. Jangan dengarkan hal-hal yang tidak perlu. Saya tidak perlu sebut hal yang tidak perlu itu apa. Saya pikir saudara kita semua tahu. Hal yang tidak perlu mudah sekali kita dapat dari televisi, dari handphone, dari YouTube, dari apapun. Tapi pagi ini, kita berpikir ulang dan ngatur hidup kita kembali. Selain kita mau dipisahkan dari hidup kita yang lama, dari cara hidup kita yang lama, kita harus rela bahwa telinga kita ini akan kita fokuskan untuk mendengar yang baik, yang kudus, yang mulia, yang indah, yang datangnya dari atas. Supaya itu membawa hidup kita semakin maju di dalam Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat kita takjub dan tercengang oleh kebaikan-kebaikan yang Dia buat dalam hidup kita. Kita akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya untuk dua langkah yang terakhir bagaimana untuk melihat kebaikan Tuhan dan membuat kita takjub dan tercengang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.